Venezia langsung pertahankan Jay Itzes untuk bermain di Serie A. Malaysia soroti ranking FIFA Timnas. Kelvin Verdon dan Jay Itzes starter. Ragnar Armangon menjanjikan. Korea Selatan mendadak jagokan Timnas. Tom Saifitt langsung beri klarifikasi. Ramai soal supporter di TC Timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kini ramai soal fans Timnas Indonesia yang kabarnya mengintip latihan pemain Timnas Indonesia di Stadion Madia pada Minggu 9 Juni 2024 malam kemarin. Beberapa penggemar tersebut kabarnya sudah terlihat di Stadion Madia mulai dari sebelum para pemain Timnas Garuda datang. Dalam hal ini, momen unik terjadi saat fans Timnas Indonesia mengerumuni Jordi Amat yang hendak pergi ke toilet dalam sesi latihan itu. Jordi Amat yang hendak menuju ke kamar mandi terlihat langsung dikerumuni oleh beberapa fans Timnas Indonesia, bahkan hingga tepat di depan gerbang yang mengarah ke toilet. Para fans terlihat dengan semangat berlari mengikuti Jordi Amat sambil memegang handphone seraya merekam pemain idolanya tersebut. Sontak hal tersebut pun kian menjadi ramai di media sosial. Tak sedikit yang ikut menyoroti aksi beberapa fans Timnas Indonesia itu yang sampai mengikuti ke toilet tempat para pemain Timnas berlatih. Media Malaysia kabarnya turut menyoroti kekalahan Timnas Indonesia dari Timnas Irak pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Kamis kemarin. Media yang bernama Makan Bola itu menganggap kekalahan Timnas Indonesia kini membuka peluang untuk Timnas Malaysia untuk menyalip peringkat Indonesia di FIFA semakin terbuka. Dikutip dari makanbola.com, media tersebut mengunggah tulisan berjudul Ranking FIFA, Malaysia pintas kedudukan Indonesia. Ya, berita itu mengulas keberhasilan Timnas Malaysia yang berhasil menahan imbang Kyrgyzstan pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa hari yang lalu. Hasil imbang itu telah menambah poin FIFA untuk Timnas Malaysia yang membawa timnya naik peringkat ke posisi 135 dunia. Hal ini membolehkan Harimau Malaya naik 3 tangga kedudukan 135 dunia, sekaligus menyamai pungutan mata Indonesia, dikutip dari media tersebut. Pelatih Timnas Filipina yaitu Tom Saifitt kini mengaku telah membaca komentar supporter Timnas Indonesia terkait ucapannya yang dipelintir oleh media asal Vietnam. Setelah pertandingan melawan Vietnam, Tom Saifitt disebut akan membantu Timnas Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Salah satu caranya adalah dengan menumpaskan Timnas Indonesia. Hal tersebut membuat geger media sosial Indonesia. Sejumlah pendukung Timnas Indonesia tak bisa menerima pernyataan ini dan disebut menghujat Tom Saifitt. Ia mengaku hal ini sebagai perihal yang tidak menyenangkan. Saya sudah melihat komentar di media sosial Indonesia. Saya juga dapat banyak serangan dari fans Indonesia. Itu tidak menyenangkan. Saya tidak terbiasa menghadapi hal itu, ucap Tom Saifitt. Pelatih asal Belgia ini lantas menjelaskan kedudukan perkara mengapa ada pernyataan demikian. Bagi pelatih 51 tahun tersebut, ini bagian dari kampanye Vietnam untuk menekan Timnas Indonesia. Setelah pertandingan melawan Vietnam, saya cuma mendapatkan pertanyaan soal Vietnam dan mereka bertanya soal peluang Vietnam, ujar Tom Saifitt. Dan saya bilang saya akan pergi ke Indonesia untuk memenangkan pertandingan dan itu normal. Lalu saya bilang kalau kalian mengalahkan Irak, kalian bisa menang, katanya menegaskan. Menurut Tom Saifitt, Timnas Filipina tidak ada kaitannya dengan Timnas Vietnam dan Indonesia. Perjuangan kedua negara ini tentu ada di tangan mereka sendiri. Kabar gembira kini datang untuk Timnas Indonesia. Pemain keturunan yaitu Kelvin Verdon kini dipastikan siap tampil di laga krusial melawan Timnas Filipina. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji pada Minggu 9 Juni 2024 kemarin. Kelvin sudah selesai semua administrasinya dan dia besok insya Allah pasti akan diberikan kesempatan untuk bermain, kata Sumarji di Stadion Madia Jakarta Pusat. Ya, ketersediaan Kelvin Verdon tentu menjadi angin segar bagi Timnas Garuda. Pemain berdarah Belanda ini diyakini mampu menambah kekuatan di lini pertahanan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kabarnya hanya akan kehilangan Jordi Amat. Menurut Sumarji, pemain yang lain berada dalam kondisi yang terbaik. Sampai saat ini semuanya kondisinya sangat baik, sekali lagi sangat baik. Tidak ada yang cedera satupun, ucap Sumarji.
Ya, pertandingan melawan Filipina akan menjadi laga penentu bagi timnas Indonesia untuk meraih tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Filipina tentu menjadi harga mati bagi timnas Indonesia untuk lolos ke putaran selanjutnya. Dengan hadirnya Kelvin Verdon, peluang timnas Indonesia untuk meraih kemenangan tentu akan semakin terbuka lebar. Di sisi lain, Kelvin Verdon dan juga Jay Itzes dalam pertandingan nanti diprediksi akan bermain sejak menit awal pertandingan atau yang disebut menjadi starter. Mengingat kedua pemain ini memiliki kesempatan besar untuk diturunkan dalam laga nanti. Ragnar Oratmangun kabarnya mengungkapkan janji kepada supporter timnas Indonesia jelang laga melawan timnas Filipina pada Selasa besok. Ya, Ragnar Oratmangun memang menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian di timnas Indonesia. Dalam hal ini, Ragnar Oratmangun mengaku bahwa ia memiliki keterbatasan untuk bisa menyanggupi permintaan para fans timnas Indonesia. Namun satu hal yang pasti, Oratmangun akan berusaha untuk tidak mengecewakan para fans yang hadir. Kami mungkin tidak bisa meladeni semua permintaan fans untuk foto dan tanda tangan, tetapi kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyenangkan fans, tutur Oratmangun dalam sesi konferensi pers di Jakarta pada Senin 10 Juni 2024 tadi. Ya, Ragnar Oratmangun menjadi salah satu harapan timnas Indonesia untuk bisa membobol gawang timnas Filipina. Namun dalam dua laga saat melawan Tanzania dan Irak, Oratmangun dan kawan-kawan tidak bisa membobol gawang lawan. Selain itu, Ragnar Oratmangun juga menilai bahwa timnas Indonesia sejatinya sudah tampil baik dalam melawan timnas Irak, di mana skuad Garuda punya beberapa peluang untuk mencetak gol tetapi tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Saya rasa kami sudah melakukan beberapa hal baik di laga terakhir, tetapi pada akhirnya kami harus kalah 0-2 dan sekarang adalah pertandingan penting buat kami. Kami akan berusaha mendapatkan 3 poin dan kami optimis sebagai tim dapat menunjukkan yang terbaik, tutur Ragnar Oratmangun. Media Korea Selatan yaitu Kosun kabarnya yakin timnas Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 daripada timnas Vietnam. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor seperti peringkat saat ini, lokasi pertandingan selanjutnya, hingga lawan yang akan dihadapi. Seperti diketahui, persaingan di grup F di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mencapai puncaknya. Sebanyak 2 tim yakni timnas Indonesia dan juga timnas Vietnam akan menjadi tim yang bersaing hingga akhir memperebutkan 1 tiket tersisa menuju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan mempertimbangkan lawan yang akan dihadapi, tempat dilaksanakannya pertandingan, hingga posisi kedua tim di peringkat yang berada di grup F, media asal Korea Selatan yaitu Kosun kabarnya saat ini yakin bila timnas Indonesia akan menjadi tim yang akan lolos ke putaran ketiga. Indonesia asuhan Sintayong akan memainkan pertandingan penyisihan grup terakhir di kandang melawan Filipina pada tanggal 11 dan Vietnam dipimpin oleh Kim Sang-sik akan menyelesaikan babak kualifikasi kedua dengan perjalanan tandang ke Irak pada tanggal 12, tulis media Kosun. Melihat peringkat saat ini, lokasi pertandingan dan kekuatan lawan, besar kemungkinan Indonesia melaju ke babak penyisihan final. Namun menarik untuk dinantikan seperti apa hasil yang akan diraih Vietnam di bawah asuhan pelatih Kim Sang-sik, tutup pemberitaan tersebut. Baru-baru ini, Jay Itzes mengaku bangga bisa mewakili Indonesia untuk bermain di Serie A Italia musim depan bersama Venezia yang baru berhasil promosi. Ya, bek berusia 24 tahun itu berhasil mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang membawa sebuah tim ikut promosi ke Serie A Italia. Hal itu terjadi setelah Venezia meraih kemenangan agregat 1-0 atas Cremonese pada 3 Juni kemarin. Jay Itzes pun senang ia bisa bermain di Serie A musim depan. Terlebih, Jay Itzes bangga bisa mewakili pemain timnas Indonesia yang bermain di Serie A nantinya. Tentu saya sangat senang karena main di Serie A musim depan. Rasanya hebat dan bangga bisa mewakili Indonesia sekaligus jadi pemain Indonesia pertama yang main di Serie A, ucap Jay Itzes pada Minggu kemarin. Kisah suksesnya Venezia yang berhasil promosi ke Serie A tak terlepas karena kepercayaan pelatih Paolo Vanoli kepada Jay Itzes, di mana Jay Itzes mencatatkan total 29 penampilan dan tampil selama 2098 menit di lapangan. Jay Itzes juga terbilang produktif. 3 gol mampu dicetak bersama Venezia yang kembali ke Serie A setelah menanti selama 2 tahun. Di sisi lain, di tengah fokusnya Jay Itzes dalam mempersiapkan untuk membela timnas Indonesia, Jay Itzes pun kini disebut kembali mendapatkan kabar baik, di mana sang pemilik klub Venezia yaitu Duncani De Raffer kabarnya akan tetap mempertahankan Jay Itzes untuk bermain di Serie A Italia di musim depan. Kami akan mempertahankan sebagian besar pemain inti kami untuk Serie A, termasuk Jay Itzes, tutur Duncan dikutip dari akun Instagram Garuda Legend yang kerap memberikan informasi update soal sepak bola tanah air. Ya, dalam hal ini patut dinantikan soal masa depan Jay Itzes di musim depan. Tentu tak sedikit yang menantikan Jay
Jesus bisa bermain di Serie A Italia nantinya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.